Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita PPKN untuk kelas 10 yang kebetulan adalah part 2. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini anak kami adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, kami perhatikan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai wewenang yang sangat banyak. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk dapat membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Berikutnya anak kami pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Berikutnya kami. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Di antaranya kami yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Berikutnya kami, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama. Berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berikutnya kami, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terbagi sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian, dan antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang terbagi lagi, A. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Dan yang kedua kami, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang ketiga anak kami, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang terdiri atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Kita lanjut anak kami yang ketiga, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia, negara kita juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat LPNK, yang dahulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di negara Indonesia. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Badan Informasi Geospasial atau BIG. 3. Badan Intelijen Negara atau BIN. 4. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. 9. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. 12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2 TKI. 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. 14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL, di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 19. Badan Pertanahan Nasional atau BPN, di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. 20. Badan Pusat Statistik atau BPS, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 21. Badan SAR Nasional atau Basarnas. 22. Badan Standarisasi Nasional atau BSN, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Dan yang ke-24, Badan Urusan Logistik atau Bulog di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 25. Lembaga Administrasi Negara atau LAN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. 29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 30. Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, anak kami berusaha sampai di sini penjabaran materi PPKN kita pada hari ini untuk kelas 10. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Dan seperti yang sudah biasa dilakukan, di sini Ibu menyediakan beberapa soal latihan, silakan ditambah ke soal latihan PPKN. Yang pertama, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan titik-titik. Ya, silakan anak kami dilengkapi. 2. Jelaskan fungsi dari Kementerian Republik Indonesia. 3. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan. Yang keempat, jelaskan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang kelima, Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman meliputi ya titik-titik. Silakan dijawab. Sampai di sini anak kami. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.